Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk membantu para mahasiswa yang dalam perkuliahan kemarin terganggu akibat jaringan ataupun perangkat handphonenya. Jadi pada materi pertama itu kita berbicara tentang pengantar pada mata perkuliahan housekeeping. Sebelum kita bicara tentang housekeeping departemen, terlebih dahulu kita harus mengenal apa pengertian dari hotel. Ya, hotel, kalau kita ambil pengertian hotel berdasarkan SK Menparpostel ini, ya menyebutkan bahwasanya hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian ataupun seluruh bangunannya untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil. Ya, berarti berdasarkan pengertian ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya hotel itu adalah suatu jenis akomodasi yang menyediakan pertama jasa penginapan, jasa makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya. Dan hotel pasti dikelola secara komersil. Apa itu komersil? Komersil adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan untuk mencari untung sebesar-besarnya, ya bukan bersifat sosial atau membantu untuk sesama. Itulah pengertian hotel. Jadi jelas dalam pengertian hotel ini, hotel itu adalah suatu akomodasi yang pastinya pertama menyediakan penginapan, yang kedua makanan dan minuman, yang ketiga jasa penunjang lainnya. Apakah jasa penunjang lainnya? Ini seperti misalnya ada fasilitas olahraganya seperti gym, ada fasilitas untuk hiburannya seperti misalnya ada tempat karaoke, ada fasilitas kesehatannya misalnya seperti spa, ya, dan lain-lain. Baik, itulah pengertian dari hotel. Ya, dalam operasional hotel, hotel itu pasti memiliki butuh ya departemen ya untuk menunjang kegiatannya. Secara umum, hotel itu dibantu atau ditunjang oleh 7 departemen. Ya, mungkin ada sebagian hotel yang hanya 5 departemen, mungkin ada yang lebih dari 7. Pada umumnya departemen yang ada di hotel itu 7. Namun departemen ini pada dasarnya dibuat tergantung dari kebutuhan hotel itu sendiri. Jadi tidak ada aturan yang mematokkan hotel ini harus sekian departemennya, tidak. Tetapi pada dasarnya departemen ini dibuat sesuai dengan kebutuhan dari hotel tersebut. Yang pertama, housekeeping departemen. Kita singgung inilah housekeeping departemen inilah yang menjadi perkuliahan kita, mata perkuliahan kita untuk semester ini. Ya, apa itu housekeeping departemen? Ya, secara umum kalau kita definisikan, housekeeping departemen adalah salah satu departemen yang tugasnya untuk menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan, kerapian seluruh area yang ada di hotel. Selanjutnya yang kedua ada front office departemen. Front office atau biasa juga disebut dengan kantor depan. Ya, housekeeping biasa disebut dengan tata geraha. Ya, itu hanya perbedaan, yang satu menggunakan bahasa Inggris, yang satu menggunakan bahasa Indonesia. Front office departemen adalah salah satu departemen ya yang ada di hotel yang tugas umumnya itu menerima tamu check-in, tamu check-out, mengurus pembayaran kamar tamu, serta menghandle tamu komplain. Nah, secara umum itulah tugas dari front office departemen. Dan yang ketiga ada F&B atau Food and Beverage Department. Dari namanya kita sudah tahu, food adalah makanan, beverage adalah minuman. Berarti departemen ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan tentang makanan dan minuman yang ada di hotel. Itulah Food and Beverage Department. Selanjutnya yang keempat ada Accounting Department. Accounting Department adalah departemen yang berhubungan tentang keuangan, apakah itu laporan keuangan, pencatatan laporan keuangan, penghitungan pendapatan, penghitungan pengeluaran. Itu adalah tugas dan tanggung jawab dari accounting departemen. Dan selanjutnya ada personalia atau HRD. HRD merupakan singkatan dari Human Relationship Department. Ya, sesuai dengan namanya, human, manusia, relationship, hubungan departemen. Jadi pada intinya tugas umum dari HRD departemen ini adalah untuk mengurus
hubungan manusia atau hubungan sosial antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan. Seperti apa, Pak? Seperti misalnya penerimaan mahasiswa magang, penerimaan karyawan baru. Ya, itu adalah salah satu beberapa tugas dari accounting department. Dan selanjutnya engineering department. Engineering department ini adalah departemen yang bertugas untuk menjaga, merawat, memperbaiki ya seluruh alat-alat elektronik maupun non elektronik yang ada di hotel. Contoh misalnya ada perbaikan kerusakan AC, kerusakan TV, ya atau kerusakan minibar atau kulkas yang ada di kamar. Itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari departemen ini. Dan yang terakhir, marketing departemen. Marketing departemen ini adalah bagian dari pemasaran. Seluruh kegiatan pemasaran yang akan dilakukan oleh pihak hotel, ya pada dasarnya itu nanti akan dilakukan oleh pihak marketing departemen. Baik, inilah secara umum pengertian dari 7 departemen. Namun sesuai dengan judul mata kuliah kita akan memfokuskan di housekeeping departemen saja. Ya, kenapa? Karena setiap departemen ini akan menjadikan satu mata kuliah yang berbeda. Baik, ini jelas, ini departemennya. Dan setiap departemen itu dibantu atau bekerjanya itu dibantu oleh beberapa section atau beberapa sesi. Baik, kita lihat dalam housekeeping departemen. Ya, housekeeping departemen dalam operasionalnya dia memiliki beberapa bagian. Kenapa ada beberapa bagian? Karena setiap bagian yang ada di housekeeping departemen itu juga memiliki tugas dan tanggung jawab atau area kerja yang berbeda. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, public area section. Public area section, ruang lingkup kerjanya adalah bagian area umum yang ada di hotel. Ya, jadi pengertian dari public area section adalah bagian yang ada di housekeeping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya untuk membersihkan area-area umum yang ada di hotel. Pak, apa saja contoh areanya, Pak? Contohnya seperti misalnya lobi hotel, parkiran hotel, restoran, itu adalah bagian-bagian umum atau public area yang ada di hotel. Selanjutnya yang kedua, room section. Room section sama seperti namanya, room section adalah bagian dari housekeeping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya untuk membersihkan area-area kamar. Ya, jadi sebelum tamu check-in ataupun setelah tamu check-out, room section di situ akan membersihkan kamar langsung. Itulah tugas dan tanggung jawab secara umum dari room section. Selanjutnya laundry. Ya, sesuai dengan namanya laundry tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk menyiapkan kebutuhan kain-kain yang bersih, yang rapi, yang akan digunakan oleh pihak hotel ataupun tamu. Ya, jadi laundry section adalah salah satu bagian yang ada di housekeeping departemen yang tugas dan tanggung jawabnya secara umum untuk menyiapkan kain-kain yang dibutuhkan oleh pihak hotel ataupun pihak tamu. Selanjutnya linen. Ya, linen pada sebagian hotel, linen termasuk dalam bagian laundry. Kenapa? Karena linen section ini tugas dan utamanya adalah mempersiapkan linen hotel. Sama secara umum tugasnya merupakan bagian dari laundry section. Dan ada florist section. Florist section tugasnya untuk merawat, membersihkan bunga-bunga yang ada di area hotel. Dan juga biasanya florist ini terkadang digabung juga dengan gardener. Kenapa? Karena gardener adalah tugasnya untuk membersihkan taman-taman, area taman yang ada di sekitaran hotel. Baik, dan juga ada misalnya disebut dengan floor attendant, floor section. Ya, floor section tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan area-area koridor. Ya, itu dia, itulah bagian-bagian yang ada di dalam housekeeping departemen. Namun untuk semester 1 ini ya, atau untuk di mata kuliah operasional tata geraha 1 ini ya, kita hanya akan membahasnya pada 2 section, yaitu public area section dan laundry section. Dan untuk section yang lainnya akan dibahas di mata kuliah operasional tata geraha lanjutan atau operasional tata geraha 2 nanti. Ya, jadi sudah jelas public area section adalah bagian
bagian atau section yang ada di housekeeping department yang tugas dan tanggung jawabnya secara umum untuk membersihkan area-area umum yang ada di hotel. Ya, contohnya seperti tadi yang contohkan ada lobby, ya akan dibersihkan oleh public area, ya, dan misalnya seperti parkiran, dan juga ada kantor-kantor seperti kantor-kantor AMG office, ya, kantor-kantor misalnya dari departemen HRD, ya itu nanti akan dibersihkan oleh bagian public area. Dan yang kedua adalah laundry section, seperti tadi yang sudah Pak jelaskan juga. Laundry section ini tugas dan tanggung jawabnya secara umum itu untuk menyediakan kain-kain, seluruh kebutuhan kain yang dibutuhkan oleh pihak hotel. Baik, dan kita lanjut. Untuk tugas dan tanggung jenis pekerjaan public area secara umum itu dibagi menjadi 3. Apa itu? Yang pertama, daily cleaning and care. Daily cleaning sesuai dengan namanya adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang public area attendant harian. Kegiatannya ini dilakukan harian. Ya, yang kedua, general cleaning. General cleaning itu dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, namun dilakukan secara menyeluruh, sehingga general cleaning ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, dan yang terakhir ada periodical. Ya, periodical cleaning. Ini maksudnya setiap pembersihan yang dilakukan secara berkala, ya, membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, mungkin sampai sini dulu video ini Bapak buat untuk menolong mahasiswa yang kemarin terganggu dengan jaringannya ataupun perangkatnya. Terima kasih. Jika ada yang diragukan silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.